Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengelola kartu persediaan, rangkuman materi dan tugas oleh Etistiati, Guru SMK Matlaul Anwar. Persediaan merupakan salah satu jenis aset lancar yang jumlahnya relatif besar dalam perusahaan dagang maupun manufaktur. Hal ini disebabkan karena persediaan merupakan faktor penting di dalam menentukan kelancaran operasional perusahaan. Karakteristik dari persediaan sebagai aset: tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk diselesaikan, dalam bentuk perlengkapan, untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Klasifikasi persediaan: untuk persediaan barang dagangan, perusahaan manufaktur yang terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, barang dalam perjalanan, dan barang konsinyasi. Sedangkan persediaan jasa meliputi biaya jasa uang, meliputi upah dan biaya personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk tenaga penyelia dan overhead yang didistribusikan. Transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan, pembelian tunai maupun kredit, penjualan tunai maupun kredit, retur penjualan dan potongan harga, retur pembelian dan potongan harga, beban angkut pembelian, dan beban angkut penjualan. Mutasi persediaan dicatat dalam jurnal khusus, terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Tugas pertama bagi kalian, mutasi persediaan dalam perusahaan akan dicatat dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum, yang seluruh jurnal tersebut merupakan jurnal khusus. Bila terjadi kecacatan barang yang dibeli oleh perusahaan Anda, maka Anda akan menerima bukti transaksi apa? Anda sebagai seorang teknisi akuntansi akan mencatat transaksi di jurnal yang mana dan berikan contoh jurnalnya. Penghitungan fisik persediaan atau stock of name. Sistem ini terutama digunakan oleh perusahaan yang menjual produknya berbagai macam, harga satuannya relatif kecil, sehingga untuk menghitung harga pokok penjualan per unit sulit dilakukan. Stock of name dilakukan secara periodik untuk mengetahui kesesuaian antara pencatatan pada persediaan barang dagang dan jumlah fisik di gudang. Bisa juga pencatatan pada persediaan bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Sistem pencatatan persediaan ada persediaan periodik, ada juga persediaan perpetual. Periodic Inventory System, penghitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Aktivitas penghitungan persediaan fisik, penjumlahan, penimbangan, dan pengukuran. Aspek-aspek pengendalian internal dalam penghitungan fisik.
harus dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab menyimpan persediaan, harus ada kejelasan jumlah item persediaan dalam setiap kemasan, harus dilakukan penghitungan ulang oleh pihak independen, harus diberi label atau penomoran atau pengkodean sehingga memudahkan penghitungan persediaan, harus ditunjuk seorang supervisor untuk menetapkan hasil akhir penghitungan fisik persediaan. Penentuan kepemilikan barang. Penghitungan persediaan fisik yang ada di perusahaan. Penentuan kepemilikan barang yang berada dalam perjalanan. Perjanjian jual beli. Perlakuan akuntansi untuk sistem pencatatan persediaan periodik. Tidak ada pencatatan pada akhir persediaan barang dagangan. Beban angkut akan didebit pada akun beban angkut pembelian. Pembelian barang dagangan didebit pada akun pembelian. Jika pembelian secara kredit dicatat di kredit pada akun hutang dagang. Jika pembelian tunai dikredit pada akun kas. Ini masih perlakuan akuntansi untuk sistem pencatatan persediaan periodik untuk potongan tunai dan beban pokok penjualan. Sistem pencatatan persediaan perpetual. Sistem pencatatan persediaan di mana selalu mencatat akun persediaan jika terjadi mutasi persediaan. Pada sistem ini, tiap-tiap jenis barang dicatat secara detail dalam kartu persediaan, baik kuantitas maupun harga perolehannya. Pada akhir periode, penyesuaian persediaan barang dilakukan hanya untuk selisih barang antara kartu persediaan dengan stock of name. Misalnya, kehilangan barang dagangan dan kerusakan barang. Perlakuan akuntansi untuk sistem pencatatan persediaan perpetual. Selalu mencatat akun persediaan barang dagangan, tidak menggunakan akun pembelian, retur pembelian, biaya angkut pembelian, potongan pembelian. Beban angkut akan didebit pada akun harga pokok penjualan. Berikut perbedaan sistem fisik dan sistem perpetual. Dari segi jurnalnya, kalian bisa simak, kemudian dipahami, untuk kemudian diaplikasikan pada saat nanti kalian memperoleh kasus soal. Aktivitas penghitungan persediaan fisik, penjumlahan, penimbangan, dan pengukuran. Pengendalian internal persediaan. Pemisahan fungsi dan prosedur barang yang memadai. Persediaan barang secara fisik harus dilindungi dengan baik. Menggunakan sistem pencatatan yang dapat memantau mutasi barang setiap saat. Secara periodik dilakukan penghitungan persediaan barang secara fisik dan mencocokkan dengan pencatatan berdasarkan buku. Dan persediaan barang harus diasuransikan untuk menghindari terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Penilaian persediaan. Penilaian persediaan dengan metode biaya perolehan atau harga penjualan, harga pokok penjualan, metode terendah antara harga perolehan dengan harga pasar, dan metode taksiran.
Menurut SAK etap 2009-11.14, perhitungan menggunakan aliran fisik diperuntukkan untuk jenis persediaan yang normalnya tidak dapat dipertukarkan dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu, dan penerapannya adalah untuk persediaan secara individual bukan kelompok atau total. Tugas berikutnya, jika setiap barang yang dibeli dapat diberi label tanggal pembelian dan harga pokoknya, maka toko dengan mudah mengidentifikasi dan menentukan biaya barang yang telah dijual. Menurut Anda, perusahaan ini menggunakan pilihan persediaan dengan metode harga perolehan apa? Berikan contoh perusahaan untuk memperjelas jawaban Anda. Aliran anggapan atau asumsi. Perusahaan mempunyai anggapan harga perolehan barang mana saja yang telah terjual dengan harga perolehan barang mana saja yang masih ada di gudang. Sistem anggapan mempunyai beberapa metode antara lain: masuk pertama, keluar pertama, metode rata-rata tertimbang, dan masuk terakhir keluar pertama. SAK etap 2009-11.15, metode masuk terakhir keluar pertama tidak dipergunakan lagi di perusahaan atau industri. Akan tetapi, metode LIFO ini masih dipergunakan di sekolah untuk dipelajari, di mana apa kelebihannya dan kekurangannya dari metode LIFO ini dan mengapa tidak bisa dipergunakan lagi di perusahaan atau industri. Metode terendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Menurut SAK etap 2009-11.16, persediaan diukur berdasarkan harga jual dikurangi biaya penyelesaian dan biaya untuk menjualnya, atau sering disebut dengan nilai realisasi bersih. Metode terendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Apabila realisasi bersih lebih rendah dari harga perolehan, maka penurunan nilai barang tersebut diakui sebagai beban penurunan persediaan. Jika harga perolehan lebih rendah dari nilai realisasi bersih, maka perlakuannya seperti metode harga perolehan. Tugas berikutnya, jika setiap barang yang dibeli dapat diberi label tanggal pembelian dan harga pokoknya, maka toko dengan mudah mengidentifikasi dan menentukan biaya barang yang telah dijual. Menurut Anda, perusahaan ini menggunakan pilihan persediaan dengan metode harga perolehan apa? Berikan contoh perusahaan untuk memperjelas jawaban Anda. Metode taksiran. Bila dalam suatu perusahaan ada transaksi barang yang frekuensinya sangat tinggi dan sifat barang yang sangat beragam dengan harga yang relatif rendah, sementara perusahaan harus melakukan penilaian terhadap barang dagangan yang belum terjual untuk tujuan tertentu. Penentuan nilai persediaan barang dagang dengan metode taksiran dilakukan dengan metode laba kotor dan metode harga eceran. Penilaian harga pokok penjualan dilakukan dengan dua cara, dengan sistem periodik dan dengan sistem perpetual. Penilaian HPP dengan sistem periodik atau sistem fisik bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu metode rata-rata, metode MPKP, metode MTKP.
Penilaian HPP dengan sistem perpetual bisa juga dilakukan dengan 3 cara, metode MPKP, metode MTKP, dan metode rata-rata bergerak. Pencatatan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang dengan menggunakan jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal umum, dan kartu persediaan. Tugas berikutnya, perusahaan mempunyai alasan tertentu di dalam memilih metode yang digunakan dengan melihat harga yang ada di pasar. Bagaimana pengaruh metode penilaian persediaan terhadap laporan keuangan perusahaan bila perusahaan menggunakan MPKP atau FIFO dengan kondisi harga pasar terjadi harga barang-barang cenderung turun? Pengaruh kesalahan penilaian persediaan pada laporan keuangan. Persediaan barang dagangan sangat penting dalam laporan keuangan. Persediaan merupakan unsur laporan keuangan neraca sebagai aset lancar dan dalam laporan laba rugi sebagai unsur harga pokok penjualan. Pengaruh kesalahan penilaian persediaan pada laporan keuangan. Kesalahan penilaian persediaan barang mengakibatkan kesalahan dalam menjadikan harga pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih dalam laporan laba rugi. Dalam neraca, dapat mengakibatkan salah saji pada akun persediaan dan modal perusahaan. Tugas berikutnya, ini merupakan kasus. Kesalahan penilaian persediaan berpengaruh kepada laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Apabila Anda melaporkan nilai persediaan sebesar 120 juta rupiah, setelah cek fisik ternyata persediaan barang dagangan yang sesungguhnya 125 juta rupiah, sehingga disimpulkan penilaian persediaan terlalu rendah 5 juta rupiah. Bagaimana penjelasan Anda untuk persediaan pada laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi? Rangkuman materi dan tugas mengelola kartu persediaan ini dirangkum dari buku Dwi Harti cetakan 2018, Akuntansi Keuangan, SMK, MAK, kelas 11 Erlangga, Jakarta, Solehatun dan Karmi, cetakan 2017, Akuntansi Keuangan, SMK kelas 11, Pustaka Mulia, Jakarta, Dwi Harti 2011, Modul Akuntansi 2B, SMK dan MAK, Erlangga, Jakarta. Anak-anak, silakan disimak. Ini pengetahuan mengelola kartu persediaan, sedangkan praktiknya kita akan bertemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.